anak-anak, sebelum masuk sekolah, Bapak akan cek suhu kalian. Ya, satu-satu ke depan. Ya. Ya udah, maju. Lanjutnya. Maju, lanjutnya. Dah, aman. Ya, maju. Terus. Yang lain langsung ke sekolah. Ya. Masa. Sip. Lanjut. Oke. Semuanya. Nah, sip. Aman. Ya, tuh. Aman. Ayo lanjut, masuk. Nah. Langsung maju. Jangan nunggu ke sini, langsung maju aja. Ya. Nah. Ya. Maju. Langsung laki-laki maju langsung. Ya. Nah. Nah. Stop. Lanjut. Lanjut. Langsung sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa. Ya, untuk mengawali doa dipimpin oleh saudara Dida. Mana Dida? Ya, silakan Dida. Sebelum dimulai pembelajaran, Ya, Dida. langkah baiknya berdoa terlebih dahulu dengan membacakan surat Al-Fatihah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Dida. Selanjutnya Bapak akan mengabsen untuk kehadiran pagi hari ini. Ya, jadi ditakutkan ada teman-teman kalian yang nggak bisa masuk atau belum izin ke KM atau belum menyampaikan suratnya ke pihak sekolah. Jadi pagi ini Bapak akan mengabsen. Pertama, Sarah ada? Oke, Wina, Fitri, Olis, Dida, Pijan. Ya, terima kasih. Semuanya hadir ya? Semuanya hadir, tidak ada yang sakit ya, alhamdulillah. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, kita alhamdulillah bisa mengikuti pembelajaran di pagi hari ini. Oke anak-anak, sebelum melanjutkan ke materi, kita sebagai nasionalis kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya. Proklamasi sedia berkorban
semakin kuat dan Indonesia cepat sembuh dari pandemi ini. Oke, amin. Anak-anakku, yang selanjutnya sebelum melakukan atau menuju materi yang akan Bapak bahas sekarang, coba materi sebelumnya siapa yang tahu? Ya, materi sebelumnya materi apa? Kita pelajaran apa? Tentang apa? Tentang Asmaul? Tentang apa? Asmaul? Ya, coba siapa yang tahu Asmaul Husna atau semuanya bisa nadong Asmaul Husna? Bisa. Ya, coba nadongkan semuanya bareng-bareng. Ayo. 1, 2, 3, ya.
semuanya pada pinter-pinter, mudah-mudahan jadi amal kebaikan buat kalian. Oke, selanjutnya sebelum kita memasuki materi yang akan dibahas, Bapak akan membahas atau menerangkan itu tentang kompetensi dasar. Pada kali ini kita itu akan membahas tentang iman kepada malaikat. Nah, kenapa yang mendasari kalian harus mempelajari iman kepada malaikat? Yang pertama itu adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempresentasikan hubungan makna beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Nah, nanti ketika udah dibahas oleh Bapak, nanti ada perwakilan dari tiap-tiap kelompok yang membahas ke depan untuk menerangkan apa yang kalian dapat dan apa yang kalian pelajari saat ini, ya. Yang kedua, tujuan pembelajaran, ya. Kenapa? Jadi setiap pembelajaran itu harus mempunyai tujuan. Nah, tujuan mempelajari iman kepada malaikat itu adalah setelah mengikuti proses pembelajaran kali ini, Bapak harapkan kalian sebagai peserta didik dapat menjelaskan pengertian iman kepada malaikat Allah. Ya, yang kedua, dapat menelaah hukum beriman kepada malaikat-malaikat Allah dengan baik. Terus yang ketiga, peserta didik dapat menguraikan. Ya, jadi kalian nanti menguraikan tentang proses penciptaan malaikat Allah. Yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan mengimplementasikan kepada yang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah, jadi itu ya, itu tujuan-tujuan yang akan kita pelajari saat ini. Itu kan? Mari kita masuk. Sebelum masuk ke materi, Bapak ada sedikit pretest, ya, pretest yang akan diberikan nanti ke WhatsApp kalian masing-masing, ya. Dan sekarang Bapak udah kirim ke KM, ya, udah dikirim tadi ke KM atau ke wakil KM-nya Sarah. Nanti disebar ke rekan-rekan kelas 10-nya untuk dikerjakan, ya, sekarang sebelum materi ini dimulai. Oke. Silakan dibuka dulu, Sarah, dibagikan. Dibagikan di HP-nya udah terkoneksi WiFi, ya. Semuanya udah terkoneksi WiFi, ya. Kalau WiFi-nya masuk aja, dibuka HP-nya, terus WiFi-nya masuk dan udah terkoneksi sama WiFi kelas di sini. Nanti wakil KM akan memberikan pretestnya dan kalian menjawab, ya. Oke. Oke, terima kasih. Semuanya dikirim, ya. Nanti linknya kirim dan Bapak akan mengecek satu persatu di Google Drive Bapak. Ya, selanjutnya kita masuk ke materi. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah memahami makna iman kepada malaikat. Oke. Di sini yang akan menjelaskan yaitu pengertian iman kepada malaikat. Nah, iman kepada malaikat adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat sebagai makhluk gaib yang diutus untuk melaksanakan segala perintahnya. Orang yang mengimaninya akan senantiasa menggunakan seluruh anggota badannya untuk berhati-hati dalam berkata dan berbuat. Nah, jadi kenapa kita itu harus beriman kepada malaikat? Di mana diterangkan
pada pengertian ini kita itu meyakini atau mengimani malaikat itu agar kita ketika berbuat itu bisa berhati-hati. Jadi jangan sampai kalian ketika main sendiri atau kalian ketika dimanapun kalian berada, karena selain Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat kita, ada malaikat-malaikat Allah yang memantau. Nah, jadi ketika mau berbuat jahat atau ketika mau kalian berbuat jahil, kalian langsung di hati kalian itu, saya itu diawasi bukan sama Allah aja, tapi diawasi sama malaikat. Jadi gak jadi dari kalian itu untuk mengerjakan sesuatu yang jelek. Nah, terus beriman kepada malaikat hukumnya adalah fardhu ain. Ya, ia merupakan salah satu rukun iman selain iman kepada Allah, yaitu kepada kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya, hari akhir dan qada dan qadar. Nah, seperti surat Al-Baqarah ayat 285. Oke, siapa yang mau membacakan surat Al-Baqarah ini? Silakan. Saya, Pak. Ya, Sarah ya. Ya, silakan. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amanna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Bagus ya. Yang artinya Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya atau Al-Quran. Nah, dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman semua beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya, dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Oke. Selanjutnya, surat selanjutnya siapa yang akan membacakan? Ya, Pak. Pijan, ya. Silakan Pijan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa may ya'fur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Bagus Pijan, nanti Pijan belajar lebih baik lagi ya ngajinya ya. Jawab. Supaya seperti minimal seperti Sarah lah semuanya ya. Jadi ketika pulang sekolah atau sudah maghrib kalian harus ikut pengajian lagi ya, terutama untuk memperdalam tentang Al-Quran. Sekarang silakan artinya, siapa yang mau baca artinya? Melsa? Oh iya, Melsa. Bentar. Silakan. Yo. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar janji,
kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Dah? Oke, terima kasih Elsa, bagus ya. Selanjutnya di sini akan dijelaskan tentang penciptaan malaikat ya. Mengingat sedikitnya pengetahuan yang dimiliki manusia, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib ya, termasuk malaikat. Jadi malaikat itu adalah makhluk yang gaib. Nah, sumber yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui malaikat adalah dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Ya, sebagai surat yang dicantumkan di sini yaitu surat Al-Fa'ir. Nah, coba yang mau menjelaskan artinya saja siapa? Ayo, yang baca artinya surat Al-Fa'ir siapa? Silakan. Ya, enggak? Ya, dibaca artinya. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan mengurus berbagai macam urusan yang mencapai saya masing-masing, ada yang 2, 3, dan 4. Ya. Allah Subhanahu wa taala menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendaki, sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, udah. Surat Quran Al-Fa'ir ayat 35. Ya, ayat 35. Oke, terima kasih. Selanjutnya yang Bapak bahas di sini yaitu perbedaan malaikat dengan manusia dan jin ya. Yang pertama, malaikat itu gaib ya. Terus manusia di sini nyata. Terus jin dan setan atau iblis nyata. Jadi nyata adanya di dunia. Kalau malaikat itu nanti karena jarang yang menemui malaikat, jadi disebutnya gaib. Atau yang kedua, tidak memiliki nafsu. Kalau manusia memiliki nafsu, dan jin dan iblis itu sama memiliki nafsu ya. Terus yang ketiga, selalu taat kepada Allah. Nah, malaikat selalu taat kepada Allah. Terus manusia ada yang taat, ada yang enggak ya. Karena manusia kan tidak ada yang sempurna. Betul? Terus jin dan setan itu selalu durhaka kepada Allah. Jadi kita jangan sampai kayak jin dan setan ya, selalu berbuat dosa atau durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tidak berjenis kelamin. Nah, kita sampai saat ini, Bapak pun sampai saat ini tidak mengetahui itu malaikat yang laki-laki atau perempuan, karena malaikat mempunyai sifat yang tidak berjenis kelamin. Kalau manusia itu ada ya, apa laki-laki, ini Sarah perempuan, ini Pijan laki-laki, perempuan Pijan. Laki pak, coba. Laki-laki. Nah, jadi walaupun jelek-jelek juga Pijan laki-laki ya. Jangan sampai Pijan disalahkan, itu ciptaan Allah. Oke? Awas. Nah, kalau iblis dan jin itu berjenis kelamin ya, mungkin ada yang membicarakan ada kuntilanak atau pocong dan sebagainya, tapi nggak tahu itu pocongnya laki-laki atau perempuan kan ya. Nah, siapa yang pernah lihat jin, pocong atau dan sebagainya? Nggak pernah. Mudah-mudahan enggak ya, pakai siul lah. Oke, jangan sampai melihat jin atau setan, karena di sini banyak tapi takut ya. Nah, selanjutnya itu malaikat ya. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur dan tidak kawin. Nah, kalau manusia selalu makan ya. Kayak Pijan itu manusia yang banyak makan. Makanya perutnya buncit, itu nggak tahu apa dalamnya. Nah, kalau setan dan iblis itu masih ya tetap makan, minum dan tidur atau kawin. Tetap selalu dijelaskan banyak sinetron yang menjelaskan tentang manusia nikah dengan setan atau manusia nikah dengan siluman ular. Berarti itu jin ya. Ya sampai kita nanti nikahnya dengan setan ya. Harus cari benar-benar perempuannya. Awas, ataupun perempuan harus lihat laki-lakinya, jangan laki-laki setan, oke? Awas. Ya sampai
Jadi itu ya yang terakhir, malaikat itu memiliki akal pikiran yang bersifat statis. Nah, jadi malaikat itu lebih cerdas daripada kita. Nah, lebih statis itu berarti lebih mengetahui segalanya lah. Ada yang lebih mengetahui segalanya itu Allah. Nah, malaikat pun sama. Karena kita di sini di kanan kita, di kiri kita itu sama didampingi oleh malaikat. Ya, oleh dua malaikat yang mencatat amal baik dan buruk. Nah, itu di situ malaikat kita sebenarnya kan banyak ya. Mungkin nanti di pelajaran yang selanjutnya itu ada dengan malaikat dan tugas-tugasnya ya. Nah, terus kalau manusia itu memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis. Nah, jadi kalau manusia itu berpikirnya itu tidak, kalau yang tidak punya indera keenam itu hanya sebatas penglihatannya aja ya, berprasangka buruk ya, pidan teh goreng batu tapi hati mah bersih ya teh, awas dong salah ya. Dimas secara umum di luar mah ngomong-ngomongin bapak di luar mah karena itu pijan dengan Dimas itu memiliki sifat yang berbeda ya. Kalau pijan hitam manis, kalau Dimas putih pahit ya. Oke. Terus setan memiliki akal pikiran sama, setan juga pengen menggoda manusia supaya manusia itu tidak sholat, manusia itu tidak berpuasa. Ini kalau kalian tidak berpuasa dan tidak sholat itu seperti setan ya. Minimalnya kalian itu ikuti perintah-perintah Allah ya, walaupun tidak semuanya ya, mungkin berat lah. Oke. Nah, di sini ada yang disebut dengan dalil akli atau akal. Apa itu? Ya, akal sehat tidak akan mengingkari wujud malaikat. Nah, terus para malaikat mempunyai banyak bekas atau tanda yang memastikan wujud mereka. Coba apa contohnya? Ya, malaikat itu biasanya digambarkan dengan cahaya, atau malaikat itu digambarkan dengan sayap ya, yang bercahaya mencukupi. Oke. Contoh malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad gitu kan. Terus kematian manusia karena ruhnya dicabut. Nah, yang mencabut manusia itu siapa? Hah? Malaikat Jibril. Kalau yang mencabut malaikat Jibril siapa? Hah? Makanya dirinya sendiri. Malaikat Jibril mencabut kesorangan itu. Ya. Siapa? Allah, betul ya. Punya malaikat Jibril yang menjadi sorangan karena ada yang sangat menguasai, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pintar. Siapa yang barusan yang menjawab Allah siapa? Raisa. Oke, nanti Bapak kasih permen ya. Nanti ya, nanti di luar. Terima kasih. Terus manusia memiliki kelemahan pandangan mata karena tidak memiliki kesiapan yang sempurna untuk melihat sesuatu itu, tidak menafikan wujud sesuatu tersebut, tidak bisa dilihat dengan mata. Nah, jadi manusia itu memiliki kelemahannya itu hanya sebatas mata memandang. Bapak yang tadi kajuru gitu kan. Kalau malaikat itu tinggal di kuling urang teh. Ya, tidak bisa salah membicarakan Bapak di rumahnya. Bapak tinggali, kita salah ngomongin Bapak ya. Pokoknya isu sekolah terus dikorek diusapkan gelap. Tidak bisa. Ya, Bapak nggak bisa begitu. Yang mencatat itu malaikat. Ya, malaikat mencatat secara hari Senin menyebutkan panaman goreng tahu. Nah, itu disebutkan ya, malaikat dan manusia itu bedanya di sana. Oke. Nah, jumlah malaikat. Nah, mungkin karena sifatnya gaib, beberapa jumlah malaikat secara terinci sebagaimana manusia hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya yang tahu. Namun demikian, keterangan hadis berikut dapat memberikan penjelasan tentang banyaknya jumlah malaikat. Nah, artinya dari Ali ia berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa mengunjungi saudaranya sesama muslim, maka seakan ia berjalan di bawah pohon surga. Sehingga ia duduk. Jika telah duduk, maka rahmat Allah akan melingkupinya. Jika mengunjunginya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat yang akan bersolawat kepadanya.
hingga sore hari. Dan jika ia mengunjunginya di waktu sore, maka 70.000 malaikat akan bersolawat kepadanya hingga pagi hari. Maksudnya apa? Maksudnya kalau yang kita ketahui itu malaikat ada 10, ya, yang wajib diketahui. Ya, karena kalau misalkan 70.000 malaikat ini kita dikte satu-satu, gak akan cukup. Asmaul Husna tadi juga yang 99 kan itu apa? Kalian lama bacanya, ya. Apalagi malaikat itu ada 70.000. Kalaupun itu ketika orang berbuat baik kepada saudaranya, ya. Jadi yang dicantumkan dalam hadis ini menggambarkan bahwa sangat banyak sekali malaikat-malaikat Allah. Oke, ngerti? Ya. Ya, selanjutnya sifat-sifat malaikat. Nah, jadi malaikat itu diberikan sifat-sifat. Yang pertama, sifat dan tugas malaikat tidak sama dengan manusia, ya. Kalau manusia itu bisa bekerja di kantor kayak bapak ngajar ini kalian, malaikat nggak ada yang ngajar, ya, nggak ada, karena beda tugasnya. Yang tadi yang 10 malaikat nanti kalian pelajari itu tugas-tugas malaikat diantaranya. Yang kedua, tidak berjenis kelamin. Yang ketiga, tidak makan dan tidur, mempunyai tugas tertentu untuk mengatur ketertiban alam. Nah, jadi sama malaikat juga dikasih tugas untuk menjaga gunung, menjaga pohon, menjaga apalagi ciptaan-ciptaan Allah, itu yang menjaga malaikat, ya. Terus mempercayai bahwa Allah telah menjadikan suatu makhluk dari nur, cahaya. Itu kayak tadi, bahwa malaikat itu diciptakannya dari cahaya, bukan dari tanah seperti kita. Maka pantas kita pakai menghidup waya, bodas waya, berarti bodas campuran di gurun pasir kan, dan bodas. Tapi gurun pasir warna coklat, berarti pas pijar warna coklat-coklatan, gitu kan? Nah, terus yang terakhir, Allah memberikan kelebihan kepada para malaikat, ya, yaitu muqarrabun atau didekatkan dirinya kepada Allah. Orang mah sholat kan saware, kayak sholat kadang itu Jumatan lelaki seminggu Jumatan seminggu itu, ya. Itu kalau malaikat itu enggak diberikan hati itu selalu dekat dengan Allah, ya. Makanya itu peran malaikat. Nah, di sini ada peran, ya, membantu penciptaan manusia. Nah, mungkin ini kan logika kita yang dimainkan. Dulu ketika Allah menciptakan manusia itu didampingi oleh malaikat. Kenapa? Karena sebelum dimasukkannya ruh itu, malaikat juga hadir kan sebagai pemberi ruh. Ada malaikat tugasnya menjaga Bani Adam, ya, menjaga anak Adam itu, ya. Terus mencatat amal. Mencatat amal itu berarti keseharian kita yang kita kerjakan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, ya. Itu malaikat yang mencatat amal baik dan buruk, itu tugasnya. Terus menyerukan kebaikan. Jadi malaikat itu selalu memberikan apa yang terbaik untuk manusia, tapi manusianya itu sendiri tidak pernah mengabaikannya, ya. Terus menguji keimanan, ya, bakhil dan takut miskin. Tuh, jadi selalu memberikan arahan malaikat, tapi di perasaan belum ada ya malaikat yang diterangkan dalam Al-Quran itu malaikat yang miskin, ya, karena mengarahkan kepada manusia. Mencabut ruh makhluk hidup. Nah, yang tadi itu, ya, tugas malaikat itu jadi mencabut makhluk hidup seperti kita. Ajiri fa wal yaumil ajiri fa wajadalan dalalan baida. Sadaqallahu aladzim. Oke, terima kasih Binya. Ya, oke anak-anak, materi cukup sekian dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan membagikan LKPD yang nantinya kalian akan kerjakan. Mohon dibagi kelompok, ya. Coba dibagikan, sekarang dibagikan. Bagikan ke kelompok. Perempuan dibikin 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Laki-laki dibikin 2 kelompok, ya. Ya, silakan. Itu di kelompok apa itu?
kelompok aja ya. Ya. Serangan dulu. Serangan. Sudah semuanya? Kemudian satu kelompok satu lembar KPD nanti dikerjakan ya. Coba lihat ke depan ya, ini kegiatan belajar 1 yang judulnya itu memahami makna iman kepada malaikat ya. Jadi kegiatannya tugas kelompok nanti kalian berdiskusi bersama kelompoknya masing-masing, mendiskusikan apa yang menjadi pertanyaan di lembar jawaban itu, terus dituangkan dalam lembar jawaban ini, dan nanti perwakilan dari tiap kelompok satu orang ke depan untuk mempresentasikan hasil belajar kalian. Ya, silakan dikerjakan, berembuk aja, berembuk ya, berembuk so. Ya berembuk. Terang. Terang. Tidak. So, apa tidak? Lainnya berembuk. Satu. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Dilihat, pertanyaannya dilihat sama kalian. Satu adalah ya, kerjakan. Masuk kamu ke kelompok yang lain. Duduk aja nih, ambil. Sok, nah, tarik. Nah. Bentar aja. Oh, diskusi. Ini kelompok ketiga. Oh, diskusi. Pertanyaan ini tadi pertanyaan ketiga. Iya, ini diisi nama kelompoknya siapa aja, terus nanti jawabannya di sini satu aja. Ya, jawabannya di situ satu orang yang nulis ya. Kita diskusikan. Iya, so, cari. Cukup dituangkan dalam satu lembar jawaban aja ya. Nanti ke depan presentasi satu orang atau 2 orang silakan. Dibaca ke pertanyaannya. 2. Berbicara. Sokat mungkin saya pasti bisa. Sokat bisa. ada kesempatan dalam kesempitan
dikarenakan ya kan nafsu belaka nafsu kan teh nafsu dikarenakan nafsu belaka adanya nafsu dari dua pasangan adanya dari dua pasangan dari kedua pasangan yang telah menikah pihak pasangan Nah ya, waktunya 10 menit lagi ya. Oh, kelihatan. kejahatannya Pak. Iya, kita baca cermati aja kan ini. Kainan mencuri berkembang biak bunuh diri bukan kejahatan kan dikarenakan mempunyai dendam konflik dan atau dendam sudah seseorang mempunyai konflik atau Yang sudah beres bisa langsung presentasi ya, bentar lagi. dan sesuatu seseorang seseorang di apa? Salah kejahatan ini harus apa kita mencuri? Baru kemang dia membunuh juga sama. Begal lah ini. Itu loh punya. Rampas. Udah ya, siapa? Kelompok 1 udah? Udah beres, kelompok 2? Udah. Kelompok 3 udah? Kelompok 4 udah belum? Udah. Oh, kelompok 1 laki-laki udah? Udah. Kelompok 2 laki-laki udah belum? Udah. Oh, ya. Silakan siapa yang mau mempresentasikan hasil dari lembar kerjanya? Ayo, kelompok 1 siapa? Kelompok 1 yang berdepan siapa? Ayo, baca ke sini aja ke depan. Derajat. Dibaca aja di sini. So, ke depan nih. Ke depan, silakan dipresentasikan hasil dari apa yang telah diikuti atau dicermati. Silakan. Ayo. Ini dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan. Silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok 1 dengan anggota Sarah, Rina, dan Wida akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebutkan perbuatan tercela apa saja yang bisa orang lakukan pada saat tidak ada orang lain di sekitarnya. Kemudian mengapa hal tersebut dapat terjadi? 1. Mencuri. Mencuri disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak, kesempatan, dan lain-lain. 2. Mencontek. Mencontek disebabkan oleh Semuanya dengarkan. untuk mendapat nilai tinggi. 3. Membunuh. Membunuh disebabkan oleh desakan orang, suruhan, takutan rahasia, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya dari laki-laki dulu, silakan. Kelompok berapa? Kelompok
di sana. Ya, Jong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok 1, laki akan membawakan jawaban dari kami. Mencuri, karena seorang pencuri mempunyai kekurangan ekonomi, tekanan dari orang tua dan susah mendapatkan pekerjaan. 2. Berhubungan seksual dikarenakan adanya nafsu birahi dari kedua pihak yang belum menikah. Dan ketiganya adalah membunuh dikarenakan mempunyai konflik dengan seseorang. Iya, terima kasih. Kelompok selanjutnya kelompok dua perempuan silakan. Ayo, udah ke depan ya. Hah? Sama. Yang nggak sama mana? Nggak sama. Kelompok 3 sama. Bohong. Coba ke depan. Kelompok 2 dulu ke depan. Kelompok 2 coba. Ayo. Ayo, Bapak. Ayo ke depan. Ayo. Cepat. Nggak apa-apa. Dibacain aja. Dibaca ya. Oh, ya. Jadi diterangkan namanya siapa, kelas berapa, anggotanya apa, dan hasil penelitiannya itu apa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan Nengsi Fatimah, Ajahara Gustianti, dan Fitri Fatia. Sebutkan perbuatan tercela apa saja yang bisa orang lakukan pada saat tidak ada orang lain di sekitarnya. Kemukakan mengapa hal tersebut dapat terjadi. 1. Mencuri. Mencuri dapat terjadi apabila kondisi sekitar dalam keadaan sepi, karena dia merasa aman atas perbuatannya dan tidak akan diketahui oleh siapapun. Biasanya seseorang mencuri karena dia butuh uang untuk hidupnya sendiri yang bersifat besar. 2. Mencontek. Mencontek sering terjadi di lingkungan sekolah. Biasanya seseorang mencontek agar mendapat nilai paling bagus di kelas. 3. Membunuh. Biasanya seseorang membunuh akibat kesal atau dendam kepada seseorang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan terakhir, kelompok terakhir itu yang paling belakang. Ayo silakan ke depan. Kelompok terakhir ke depan. Ayo. Yang paling belakang Melsa atau siapa, Fitri. Ayo cepat presentasikan. Ayo ke depan. Ayo cepat, satu orang ke depan buat perwakilan dari kelompok 5 ya. Ayo ke depan, dibaca aja, dibaca. Ayo cepat. Tinggal dibagi dulu. Ayo cepat. Ayo cepat. Tidak. Ganti laki-laki dulu. Aman. So, ke depan, cepat. So, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rida Anissa akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Yang keras. Di sini tugasnya sebutkan perbuatan tercela apa saja yang bisa orang lakukan pada saat tidak ada orang di sekitarnya. Terus kemukakan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Tugas yang pertama, perbuatan tercela yang dilakukan orang saat tidak ada orang lain di sekitarnya adalah zina, mencuri, melakukan begal, mencuri, membunuh, judi, dan lain-lain. Ya. Alasannya gimana? Alasannya yang lain tadi juga udah menjelaskan, jadi salah satunya aja Pak ya. Iya, salah satunya aja apa? Salah satu alasan orang melakukan judi adalah karena kebutuhan tersendiri ataupun ada keinginan sendiri. Oke, terima kasih. Bagus, terima kasih Dina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak, semuanya udah pada mengerti dan udah pada tahu. Jadi apa yang telah kita pelajari dan apa yang telah kalian kerjakan itu yang tadi Bapak cantumkan atau kalian kembangkan dalam
LKPD perubahan jawabannya. Oke, terima kasih kepada semua kelompok yang telah mempresentasikan hasil penelitiannya. Untuk kelompok yang lain di pertemuan selanjutnya itu harus lebih interaktif ya. Jangan sampai saling tuduh. Jadi kalian kerjasama, kerja kompak dan kerja tepat. Ya. Jadi kalau yang satu nulis, yang satu mencari jawaban, yang satu mempresentasikan. Nah, itu disebut dengan kerja kelompok. Oke, yang terakhir kita akan menyimpulkan tentang apa yang telah dipelajari oleh kita hari ini. Coba salah satu siswa yang akan menjelaskan kesimpulannya siapa? Saya Pak. Sarah, oke, Sarah dibuka aja maskernya, silakan. Kesimpulannya. Kesimpulannya adalah malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Malaikat adalah makhluk yang paling patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat juga tidak berjenis kelamin seperti manusia. Malaikat juga diberi tugas masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga iman kepada malaikat adalah mempercayai dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dan memberi perintah kepada malaikat untuk menjalankan atau mengurus alam semesta. Perbedaan antara manusia dan jin atau setan. Malaikat bersifat goib, sedangkan manusia bersikap nyata. Kedua, malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan manusia dan jin memiliki nafsu. Malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia ada yang taat dan ada yang tidak. Sedangkan jin selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Keempat, malaikat tidak berjenis kelamin seperti manusia dan jin atau setan. Ada juga sifat malaikat. Yang pertama, sifat malaikat berbeda dari manusia. Juga malaikat tidak berjenis kelamin dan malaikat tidak makan ataupun tidur. Ada juga peranan malaikat. Yang pertama, menjaga Bani Adam. Yang kedua, menyuruh kebaikan. Ketiga, mencatat amal. Empat, menguji keimanan dan mencabut ruh makhluk hidup. Sekian kesimpulan dari pembelajaran tentang malaikat. Terima kasih. Oke, betul-betul sekali berkata ya. Terima kasih anak-anakku. Berarti untuk materi kali ini kita udah selesai dan udah paham ya, karena telah dievaluasi atau telah dijelaskan oleh Sarah yang mewakili kalian. Jadi Bapak anggap pertemuan kali ini materinya udah jelas, tugasnya udah jelas, terus LKPD-nya udah kalian laksanakan. Tadi kalian mengetahui tentang iman kepada Allah, terus pengertian iman kepada malaikat, tugas-tugas malaikat dan jadi kalian itu mudah-mudahan dengan pembelajaran hari ini lebih meyakini adanya malaikat di sekitar kita. Dan untuk perbuatan kalian lebih baik lagi ya. Dengan kalian mempelajari tentang iman kepada malaikat ini, perbuatan kalian lebih diperbaiki lagi. Jadi kita itu takut sama Allah, takut karena kita iman kepada malaikat Allah. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki diri kita pribadi ya. Oke, sepertinya cukup ya untuk pembelajaran hari ini ya. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang. Kita dapat bertemu lagi di waktu yang akan datang ya. Nah, selanjutnya untuk materi yang selanjutnya Bapak nanti akan membawakan dengan judul itu malaikat dan tugas-tugasnya. Nah, kalau tadi kita kan cara mengimani malaikat. Kalau sekarang itu yang akan datang itu yaitu tentang malaikat dan tugas-tugasnya. Jadi untuk saat ini marilah kita tutup pembelajaran ini dengan membaca doa kifaratul masjid. Untuk itu yang memimpin doa tadi yang pertama siapa? Dida. Untuk Dida silakan baca doa lagi.